Biologi di SMA Alimaksum Prapya, Yogyakarta, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2021 angkatan ketiga di LPPK Universitas PGRI Madiun. Pada hari ini, Senin 18 Oktober tahun 2021, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi tugas pada ujian kinerja PPG dalam jabatan. Berikut ini adalah video ujian kinerja saya yang dilaksanakan secara daring di SMA Alimaksum Prapya, Yogyakarta pada materi enzim. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sehat-sehat semuanya. Alhamdulillah. Oke. Sebelum mulai kegiatan belajar kita pada siang hari ini, yuk salah satu memimpin doa agar belajar kita pada hari ini bisa barokah, nggih. Siapa yang mau memimpin doa untuk siang hari ini? Nanda. Oke, silakan Nanda, boleh dipimpin doanya. Mari sebelum mulai pelajaran, kita membaca doa bersama. Semoga diberi kelancaran. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya Mas Nanda nggih sudah dipimpin doanya. Semoga pelajaran biologi kita hari ini lancar ya, terutama dari segi koneksi juga. Semoga koneksinya aman. Nah, baik, Miss Zulfa akan coba untuk melakukan presensi, nggih. Di sini sudah banyak yang join, tapi yang ada beberapa juga yang tidak bisa ikut, nggih. Seperti itu. Untuk yang belum bisa ikut ada Mas Irsyad. Mas Irsyad sepertinya masih sakit, nggih. Kita doakan semoga teman kita yang masih sakit bisa segera pulih kembali dan bisa mengikuti kelas atau pembelajaran di lain waktu. Seperti itu, nggih. Baik. Di sini ada Cakra, Farhan, Arya, Ganang, Langgeng, Akmal, Rizwan, Nanda, Asfadavi. Ada Farel juga, terima kasih sudah hadir. Ada Mas Furkon juga, terima kasih sudah hadir, nggih. Baik, oke Miss Zulfa share screen dulu ya. Oke, apakah PPT-nya Miss Zulfa sudah tampak? Oke, baiklah. Sekarang sudah siang, apakah semuanya sudah makan siang? Alhamdulillah. Dengan apa kalian makan siangnya, Nak? Bakwan nasi. Baik, oke. Miss Zulfa akan ambil yang nasi. Kalau kalian makan nasi, kira-kira yang berasa atau yang terasa atau yang kalian rasakan apa? Rasa apa di mulut kalian, Nak? Rasanya manis, oke. Nah, kenapa bisa rasanya manis? Coba ingat lagi materi yang kemarin. Kita makan nasi, kenapa ketika masuk ke mulut, nasi yang kita makan bisa terasa manis? Karena karena ada glukosanya atau jadi glukosa. Sip. Nah, apakah nasi itu sudah termasuk glukosa, Mas? Belum, nggih. Nasi itu masih masuk yang namanya amilum. Amilum itu masuk dalam karbohidrat yang kompleks. Nah, untuk menjadi glukosa berarti amilum itu harus dipecah, betul? Dengan bantuan apa, Mas? Enzim. Nah, enzim inilah yang membantu pemecahan amilum menjadi glukosa sehingga rasa nasi bisa menjadi manis karena sudah menjadi glukosa. Nah, pada kesempatan kali ini kita nanti akan membahas tentang enzim. Jadi maksudnya apa? Maksudnya adalah nanti kita di sini akan belajar tentang enzim, apa itu enzim dan lain sebagainya. Begitu, nggih? Nah, ini tujuan pembelajaran kita pada hari ini, Mas. Baik, yang pertama, nanti hari ini kita akan menjelaskan pengertian tentang enzim. Jadi kalian hari ini diharapkan bisa mengetahui tentang enzim secara lebih khusus. Yang kedua, nanti kita akan mengidentifikasi ciri-ciri enzim. Dan yang terakhir, kita akan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3, nggih. Ada 1, 2, 3, pengertian enzim, identifikasi ciri-ciri, dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Baik, sampai sini ada pertanyaan, Mbak Tani? Belum, nggih? Oke, kalau belum, bisa lanjutkan. Nah,
Berbicara lagi tentang makanan. Oke, siang-siang ada makanan. Semoga bisa membuat kalian lapar lagi. Nah, di sini ada 3 makanan. Dari 3 makanan ini mana yang sering kalian makan, Mas? Semuanya pernah makan ya? Oke, nasi itu pasangannya pasti ada sayurnya, pasti ada lauknya, seperti itu, nggih. Dan kita ketahui bahwa yang namanya sayuran itu tidak hanya mengandung karbohidrat, betul? Kandungan sayuran selain karbohidrat apa? Serat, ada vitamin, jos. Nah, selain sayuran kita juga ada lauk pauk, nggih. Nah, kalau kandungan lauk pauk apa aja, Mas, biasanya? Protein, kemudian lemak. Oke, baik. Sekarang pertanyaan Ms. Zulfa. Apakah enzim yang mencerna lemak dan protein itu sama dengan enzim yang mencerna karbohidrat, Mas? Berbeda, Miss. Berbeda. Oke, karena berbeda, berarti nanti ketika kita mau mencerna lipid, yang melakukan bukan enzim yang mencerna karbohidrat. Pertanyaan Ms. Zulfa, enzim yang mencerna karbohidrat tadi, ketika amilum, enzim apa, Mas? Enzim amilase, betul. Nanti amilase adalah enzim yang membantu penguraian amilum menjadi glukosa. Kalau lipid, Mas? Dengan enzim apa, Mas? Lipase. Oke. Nah, pertanyaan Ms. Zulfa, apakah amilase sama lipase itu memiliki cara kerja yang sama, Mas? Atau mereka berbeda? Misalnya nih, di mulut kan berarti ada amilase karena mencerna amilum jadi glukosa sehingga terasa manis. Nah, untuk hari ini nanti ketika kita ingin melakukan atau mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim, nanti kita akan mengadakan praktikum atau mengadakan percobaan. Nah, percobaan ini kita lakukan secara virtual, nggih. Nah, sebelumnya apakah sudah pernah melakukan percobaan secara virtual? Sudah, Di di mapel yang lain ya, bukan biologi. Oke, baik. Nah, nanti kita akan melakukan percobaan virtual dan percobaan itu akan dilaksanakan dengan enzim katalase. Nah, apa sih yang namanya enzim katalase itu? Jadi enzim katalase itu merupakan suatu enzim di mana dia akan menguraikan 2H2O2. Nah, H2O2 ini yang kita sebut sebagai hidrogen peroksida. Nah, hidrogen peroksida ini ketika masuk dalam tubuh sebenarnya berbahaya, Mas. Maka dari itu kita punya enzim katalase. Nah, H2O2 ini akan dipecah menjadi 2H2 atau air dan juga O2 atau oksigen. Seperti itu. Nah, di tubuh kita, di mana toh yang namanya enzim katalase itu ditemukan? Jadi enzim katalase itu ditemukan di bagian hati. Seperti itu. Jadi semua makhluk hidup umumnya sudah punya yang namanya enzim katalase. Seperti itu, nggih. Nah, ketika enzim katalase kita sudah ketahui bahwa dia memecah H2O2 menjadi H2O sama O2, sehingga di sini nanti hidrogen peroksida yang terkandung dalam suatu makanan itu menjadi tidak berbahaya lagi, seperti itu. Nah, selain itu enzim katalase juga berperan dalam beberapa hal, Mas. Yang pertama adalah dalam contohnya adalah pengemasan makanan. Jadi makanan-makanan dalam pabrik itu pun juga bisa kita tambahkan enzim katalase sehingga nanti dipecah jadi H2O sama O2. Selain itu juga ada di cuci untuk lensa kontak mata. Pernah kalian ada yang menggunakan kontak lens? Ada yang pernah? Belum. Oke, nah sebenarnya kontak lensa mata itu ketika kita kuncinya itu air untuk mencuci itu sebenarnya sudah mengandung enzim katalase. Nah, dia fungsinya adalah mengubah H2O2 ini menjadi H2O sama oksigen. Seperti itu, nggih. Nah, nanti ketika kita melakukan uji enzim katalase akan ada yang namanya oksigen. Oksigen itu nanti akan kita ketahui dengan adanya nyala bara api. Jadi ketika ada bara api yang nyala menandakan ada oksigen. Seperti itu, nggih. Nah, nanti Ms. Zulfa sudah share LKPD ya? Sudah diterima semuanya? Untuk LKPD-nya? Sudah, baik. Nah, di LKPD tersebut di LKPD tersebut sudah Ms. Zulfa sertakan link ya, link untuk melakukan uji atau praktikum secara virtual. Nah, Ms. Zulfa akan mendemonstrasikan sedikit tentang bagaimana kita melakukan atau melaksanakan praktikum virtual seperti itu. Oke, sebentar Ms. Zulfa share screen lagi.
Sudah, Miss. Baik. Nah, nanti tampilan kalian akan seperti ini, Mas. Apa namanya? Di tampilan praktikum virtual, di sini nanti ada tabung-tabung reaksi. Nah, sesuai dengan LKPD kalian, jumlah tabung reaksinya kan ada 5. Nah, cara menambahkannya adalah kalian mengklik tombol plus ini. Jadi nanti akan bertambah menjadi 5. Seperti itu, nggih. Nah, kemudian di sini nanti akan diisi oleh enzim katalase. Enzim katalasenya di sini ada pilihannya hati ayam, kentang, sama apel. Nanti silahkan kalian pilih hati ayam. Seperti itu, nggih. Nah, kemudian untuk menambahkan senyawanya bisa kalian lihat di bagian sini, Mas. Di sini ada H2O2, ada NaOH, HCl. Nah, untuk NaOH berarti untuk basa, HCl untuk suasana yang asam, seperti itu. Nah, untuk cek kadar oksigen bisa kalian klik di sini. Kemudian kalian drag dan kalian bisa cek apakah muncul nyala bara api atau mboten. Seperti itu ya untuk teknis atau melakukan uji praktikum secara virtual. Sampai sini ada pertanyaan mboten, Mas? Belum, Miss. Belum, baik. Kalau belum berarti sekarang Miss Zulfa akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Nah, nanti kelompok-kelompok tersebut akan bekerja sama dalam suatu diskusi-diskusi kecil. Nah, harapannya adalah kalian nanti masing-masing kelompok bisa menjelaskan atau mengkomunikasikan secara lebih efektif seperti itu. Nah, untuk pembagian kelompoknya sebentar. Nah, ini sudah tampil untuk pembagian kelompoknya. Kalian bisa bagi menjadi 4 kelompok, nggih. Jadi ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan juga kelompok 4. Masing-masing kelompok ada 4 siswa. Nah, nanti kalian akan bisa masukkan ke room untuk kelompok masing-masing. Jadi silakan kalian berdiskusi di room kelompok masing-masing. Seperti itu. Waktu untuk diskusi itu selama 30 menit. Dan selanjutnya setelah 30 menit nanti kita akan kembali lagi ke main room dan kita akan melakukan presentasi dari hasil diskusi kelompok. Seperti itu. Tidak ada Mas Nanda, Mas Danang, ya. Silakan ada yang melakukan share screen, ya. Oke, Miss. Saya mau nih. Oke, Miss. Masuk ke kelompok yang lain dulu, ya. Oke. Aman, Miss. Nah, silakan ya, berjalan bersama-sama. Baik, 30 menit sudah berlalu, diskusi kelompok sudah berlalu. Sekarang kita mulai untuk melakukan presentasi dari hasil diskusi masing-masing kelompok ya. Sudah siap semuanya? Sudah. Sip, alhamdulillah. Presentasi, bisa persilakan untuk kelompok 1 melakukan presentasi. Silakan kalian bisa presentasikan hasil percobaan kalian dan juga pertanyaan dari LKPD yang sudah Miss Zulfa share. Seperti itu, nggih? Monggo untuk kelompok 1 silakan siapa yang mau melakukan presentasi? Farel. Siap. Oke, silakan Farel, boleh melakukan share screen. Baik, sambil Farel mempersiapkan, untuk teman-teman yang lain bisa melakukan bisa menanggapi nggih dari hasil percobaan dari Mas Farel dan teman-teman ya. Silakan Mas Farel bisa melakukan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang hasil pengamatan kami tentang percobaan enzim katalase. Hasil pengamatan kami dari virtual lab untuk nomor 1 ekstrak hati plus H2O2. Banyaknya gelembung gas ditandai dengan banyak sekali, lalu nyala apinya menyala dengan besar, lalu keterangannya banyak gelembung, bara api menyala dan menandakan berarti enzim bereaksi. Lalu untuk yang nomor 2, ekstrak hati ditambah NaOH ditambah H2O2. Di sini sebagai
menandakan sebagai ini dia dalam kondisi basah. Banyak gelembung gasnya ada tapi lebih sedikit dibanding yang hanya menggunakan H2O2. Lalu tidak ada nyala api. Keterangannya banyak gelembung sedang, bara api tidak menyala, enzim bekerja tidak maksimal. Oke. Lalu untuk yang tabung ketiga, ekstrak hati ditambah HCl dan H2O2 yang menandakan bahwa dalam kondisi asam. Gelembung gasnya lebih sedikit dibanding yang netral, nyala apinya tidak ada. Keterangannya banyak gelembung sedang, bara api tidak menyala, enzim bekerja tidak maksimal. Lalu untuk yang nomor 4, ekstrak hati yang dipanaskan ditambah H2O2. Banyak gelembung gasnya lebih sedikit dibanding yang dalam suasana asam dan basah, lalu nyala apinya tidak ada. Keterangannya sedikit gelembung, bara api tidak menyala, enzim bekerja tidak maksimal. Lalu yang nomor 5, ekstrak hati yang didinginkan ditambah H2O2. Banyak gelembung gasnya tidak ada, nyala apinya juga tidak ada. Keterangannya tidak terdapat gelembung, bara api tidak menyala, enzim tidak bereaksi. Lalu untuk pembahasannya, percobaan ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi kerja enzim. Yang kita ketahui faktor yang mempengaruhi enzim ada banyak, antara lain suhu, pH, konsentrasi enzim, konsentrasi substrat, aktivator, dan inhibitor. Enzim katalase dapat menguraikan H2O2 menjadi H2O dan O2. Hasil reaksi dapat dibuktikan dengan adanya gelembung dan bara api menyala. Adanya gelembung menandakan bahwa enzim katalase mengubah H2O2 menjadi H2O. Sedangkan jika baranya api menyala membuktikan bahwa H2O2 dapat diuraikan menjadi oksigen. Lalu untuk di tabung yang pertama, ekstrak hati ayam ditambah setetes H2O2 menghasilkan banyak gelembung dan bara api menyala yang mengindikasikan bahwa enzim katalase bekerja atau bereaksi. Untuk tabung kedua, ekstrak hati ayam ditambah NaOH dan H2O2 yang menandakan dalam kondisi basah menghasilkan gelembung dalam jumlah sedang dan bara api tidak menyala. Hal ini menandakan bahwa kerja enzim tidak maksimum karena terjadi denaturasi oleh penambahan NaOH. Keadaan sekitar menjadi basah. Lalu untuk tabung ketiga, ekstrak hati ayam yang ditambahkan setetes HCl dan H2O2 menghasilkan gelembung dalam jumlah sedang dan bara api tidak menyala. Ini menandakan bahwa kerja enzim tidak maksimal karena terjadi denaturasi oleh penambahan HCl. Keadaan sekitar menjadi asam. Untuk tabung 4 yang dipanaskan terlebih dahulu dan ditambah setetes larutan H2O2 menghasilkan sedikit gelembung dan bara api tidak menyala. Ini menandakan bahwa kerja enzim katalase tidak maksimal karena enzim rusak akibat dipanaskan atau denaturasi. Untuk tabung 5, ekstrak hati ayam yang didinginkan terlebih dahulu tidak menghasilkan gelembung dan bara api tidak menyala. Ini menunjukkan bahwa enzim katalase tidak bekerja karena enzim rusak atau denaturasi akibat didinginkan. Oke, Mas Farel, Lalu di sini untuk bisa dijawab soal nomor 1 saja, coba ya. Oh iya, siap. Untuk pertanyaan nomor 1, pada percobaan ini pengamatan difokuskan pada munculnya gelembung dan nyala bara api. Mengapa pengamatan dilakukan pada kedua indikator tersebut? Uraikan alasannya dan buatlah skema mengenai prinsip kerja enzim katalase. Yes. Untuk jawaban kami, adanya gelembung udara pada percobaan ini menunjukkan bahwa enzim katalase mengubah H2O2 menjadi H2O dan menunjukkan bahwa enzim katalase bekerja. Gelembung udara terbentuk dari penguraian H2O2 menjadi H2O dengan reaksi kimia sebagai berikut. 2H2O2 menjadi 2H2O plus O2. Okay. Untuk nyala bara api itu menandakan bahwa H2O2 dapat dirubah menjadi oksigen, yang mana jika oksigen dikenai oleh bara api maka apinya akan menyala. Baik, oke, terima kasih Mas Farel dan teman-teman. Dari kelompok 1. Baik, ada pertanyaan atau ada tanggapan dari kelompok yang lain yang masih bingung mungkin? Tidak ada? Dari kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 kira-kira ada tanggapan Mbak? Atau mungkin ada yang hasilnya berbeda mungkin dari tabelnya. Mungkin minta tolong untuk kelompok 1 bisa ditampilkan tabelnya. Tabel hasil pengamatannya. Oke, adakah yang berbeda dengan hasil dari kelompok 1? Beda, Mas, oke. Farhan dari kelompok berapa? Dari kelompok 3. Dari kelompok 3 ada yang berbeda. Perbedaannya di bagian yang mana, Mas?
Mungkin untuk banyaknya gelembung gas nyala api itu kan beda karena kami menggunakan kata kentang sebagai perlakuan uji cobanya. Dan mungkin di situ kan juga banyak faktor nih yang mengaruhi juga untuk banyaknya tetesnya juga dan banyak dan lain-lain. Jadi Oke, oke. Farhan tadi ada yang berbeda ya. Pertama karena menggunakannya kentang. Oke. Dari yang berbeda yang bagian mananya, Mas? Yang bagian asam basahnya berbeda. Kalau di kentang hasilnya lebih bagus yang mana? Ketika suasana asam atau basah? Ada lebih ke nggak? bahasa Oh, yang basah yang bagus. Oke. Kalau yang suhunya ada kalau nggak? suhu itu sama sih, relatif sama. Sama. Berarti sama-sama tidak menghasilkan. Iya. Oke, baik. Oke, di kelompok 3 ada perbedaan hasil pengamatan. Tidak masalah sebenarnya adanya perbedaan itu, karena memang tadi betul yang disampaikan oleh Mas Farhan, G. Yang pertama, enzimnya berbeda, sumber enzimnya berbeda. Yang satu dari hati ayam, yang satu dari kentang. Kemudian bisa jadi perbedaan itu mungkin bisa jadi karena apa? Selain sumber enzimnya berbeda. Mungkin ketika meneteskan apa namanya H2O2-nya, mungkin ada yang terlalu banyak atau mungkin ada yang pas atau terlalu sedikit dan lain-lain itu bisa saja mempengaruhi hasil. Nah, kemudian juga perbedaan itu jadi tidak membuat kalian yang berbeda itu salah, nggih. Jadi nanti kita lihat sebenarnya kenapa kok bisa berbeda. Seperti itu, nggih. Nah, terima kasih untuk Mas Farhan atas tanggapannya. Mungkin untuk tanggapan dari Miss Zulfa di kelompok 1 yang presentasi hari ini sudah bagus, hasilnya juga sudah bagus, dan terima kasih sudah dijelaskan dengan jelas, nggih. Tapi mungkin coba Miss Zulfa boleh minta tolong untuk di scroll ke bawah lagi, Mas. Nah, ini, yang ini. Oke. Mungkin di sini Miss Zulfa akan mencoba untuk meluruskan, nggih. Jadi memang rusak itu karena dinaturasi. Kita lihat yang tabung E atau tabung 5, Mas. Di situ kan kelompok 1 menyebutkan bahwa ekstrak hati ayam yang didinginkan menunjukkan enzim katalase tidak bekerja karena enzim rusak atau dinaturasi akibat didinginkan. Seperti itu, nggih. Jadi Miss Zulfa luruskan di sini bahwa untuk suhu dingin sebenarnya enzimnya itu tidak mengalami kerusakan, Mas. Terus mengalami apa, Miss? Kok tidak ada gelembungnya? Jadi sebenarnya di situ enzimnya itu mengalami inaktif atau tidak aktif karena kondisi yang dingin. Karena tidak aktif itu sehingga enzimnya tidak bisa bereaksi. Nah, apakah enzim itu bisa aktif kembali, Miss? Bisa. Ketika kapan? Ketika suhunya kita normalkan kembali. Seperti itu. Tapi kalau sudah istilahnya dinaturasi atau rusak, itu menandakan bahwa enzimnya tidak bekerja karena rusak. Berarti kalau rusak, dia tidak bisa diperbaiki lagi. Seperti itu ya. Untuk kelompok 1, nggih, tanggapan dari Miss Zulfa, nggih. Oke, bisa diterima untuk kelompok 1? Bisa, Miss. Oke, baik. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Boleh stop screen, boleh stop share, mohon maaf. Silahkan kita beri aplaus yang meriah dulu untuk kelompok 1 yang sudah melakukan presentasinya. Aplaus. Kayaknya di sini ada emonya deh, ada reaction applause. Baik, selanjutnya untuk kelompok selanjutnya akan presentasi. mungkin bisa dari kelompok saya. Boleh. Arya sudah raise hand. Oke. Nah, yuk, sangat siap sekali dia. Oke, silakan Mas Arya sudah raise hand. Silakan bisa share screen-nya Mas Arya. Sudah tampak di screen. Sudah. Miswa sudah tampak. Teman-temannya gimana? Sudah tampak? Oke, untuk kelompok 3 sebelumnya sebentar. Kelompok 3 silakan kalian langsung ke hasilnya. Kemudian silakan kalian jawab pertanyaan nomor, coba ke atas lagi, Mas. Pertanyaan nomor, oke, nomor 6. Jadi silakan dijawab tabelnya, dijelaskan tabelnya, kemudian langsung kalian jawab pertanyaan diskusi nomor 6. Seperti itu? Bisa dipahami? Ya, Miss. Oke, silakan. Belum ini saya mau menunjukkan tabel hasil pengamatan, Miss. Boleh, silakan. Ya, silakan. Pada tabung 1 kita menggunakan ekstrak kentang plus H2O. Itu terdapat banyaknya gelembung gas itu banyak, nyala api banyak, keterangan bereaksi. Nah, bereaksi itu ketika apa sih? Ketika terdapat nyala api, terdapat gelembung gas. Jadi mereka bereaksi. Terus tabung kedua ekstrak kentang plus NaOH plus H2O
banyak gelembung gasnya agak sedikit mengurangi dari yang awal, tapi nyala apinya tetap sama bereaksi, cuman berkurang. Terus yang tabung ketiga, ekstrak kentang plus HCl plus H2O. 2. Banyaknya gelembung gas, nambah berkurang lagi, nyala api tetap bereaksi. Jadi reaksinya lebih menurun. Terus keempat, ekstrak kentang yang dipanaskan plus H2O2. Tidak terdapat gelembung gas dan tidak terdapat nyala api. Ya jelas tidak bereaksi, enzimnya tidak bereaksi. Terus tabung terakhir 5, ekstrak kentang yang didinginkan plus H2O. 2. Gelembungnya tidak terdapat gelembung, nyala apinya tidak terdapat. Nah kan enzim ketika dingin itu kan tadi seperti yang dikatakan Rizulfa, enzim itu akan inaktif atau tidak bekerja. Ketika orang mengalami keracunan gas cyanida, pertolongan pertama yang dilakukan adalah dengan memberikan oksigen pada korban. Mengapa pertolongan tersebut tepat untuk dilakukan? Sini jawabannya, gas cyanida merupakan inhibitor kompetitif sehingga akan bersaing dengan gas oksigen untuk berikatan dengan hemoglobin atau Hb. Penambahan jumlah oksigen bertujuan untuk menambah substrat sehingga jumlah substrat lebih banyak daripada jumlah inhibitor dan gas cyanida akan kalah saing dengan oksigen sebagai substrat. Jadi di sini ada perebutan posisi nih. Jadi siasatnya untuk mengalahkan cyanida. Jadi kita menambahkan substrat supaya menambahkan oksigen yang bertujuan untuk menambahkan substrat untuk mengalahkan gas cyanida tadi. Baik. Terima kasih Mas Farhan yang sudah sangat semangat sekali. Oke. Sangat berenergi ini, semangat sekali kita belajarnya. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 3 atas presentasinya. Baik, ada tanggapan dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 4? Ada tanggapan, Mboten? Belum ya? Oke, baik. Dari Miss Zulfa, apa yang disampaikan oleh kelompok 3 sudah bagus sekali. Sudah runtut juga dan menjawab pertanyaannya juga dengan bagus ya. Dan ternyata di sini kita menemukan istilah yang namanya inhibitor. Nah, apa itu inhibitor, Mas, berarti? Gas cyanida di sini berarti dia sebagai inhibitor. Kira-kira berarti inhibitor itu apa, Mas? Inhibitor itu yang menghambat. Oke, sip. Berarti salah satu sifat atau kerja enzim itu bisa dihambat oleh suatu molekul. Nah, penghambat itu yang kita sebut sebagai inhibitor. Oke, baik, kita beri aplaus yang meriah dulu untuk kelompok 3 yang sudah melakukan presentasi dengan sangat semangat. Oke, jadi kesimpulannya, Mas, berarti untuk percobaan kita, menurut kalian berarti enzim itu bekerja apabila dipengaruhi oleh beberapa faktor, nggih. Faktor-faktor apa, Mas, kira-kira yang mempengaruhi kerja enzim? 1. Suhu. Bisa panas, bisa dingin, ternyata mempengaruhi kerja enzim ya. Yang kedua? Substrat. Oke. Apa kaitan antara kerja enzim sama substrat? Enzim bekerja ketika sesuai dengan substratnya. Sesuai dengan substratnya, boleh. Oke, sip. Nomor 3 apa? Kira-kira apa? Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. pH, oke. Suasana asam dan suasana basa ternyata bisa mempengaruhi. Untuk percobaan kali ini kita menggunakan 2 ya kondisi, yaitu suhu yang berbeda dan juga pH yang berbeda. Baik, di buku paket kalian, selain 2 ini kira-kira apa saja sih, Mas, yang faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim? Tadi kita sebut juga ada istilah namanya inhibitor. Ternyata inhibitor juga mempengaruhi kerja enzim. Apalagi? Substrat. Apalagi? Jumlah konsentrasi enzim. Sip, terima kasih Mas Farel. Jadi itu ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Baik, seperti itu nggih untuk percobaan virtual kita pada siang hari ini. Nah, untuk selanjutnya untuk
mengetahui apakah kalian sudah memahami terkait dengan yang Miss Zulfa sampaikan atau yang kita bahas pada kesempatan kali ini, saatnya kita melakukan kuis. Seperti itu, nggih. Sudah tampil di PPT kalian? Oke ya. Nah, kuisnya di sini Miss Zulfa akan share. Apakah sudah tampak? Sudah. Baik. Nah, di sini Miss Zulfa ada pin di mana nanti setiap kelompok akan memutar spin ini. Nah, jadi nanti pertanyaan yang Miss Zulfa ajukan itu tergantung dari berhentinya di mana di kelompok tersebut. Bisa dipahami? Jadi di sini ada 5 pertanyaan. Di 5 pertanyaan ini nanti kita acak. Kelompok mana sih yang menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut akan kita acak. Begitu ya. Kita mulai dari kelompok 1. Miss Zulfa yang klik, nggih. Siap untuk kelompok 1? Siap, Miss, siap. Oke, kita putar. Kira-kira kelompok 1 dapat tema apa? Oke. Untuk kelompok 1 mendapatkan soal tentang sifat kerja enzim. Enzim petialin yang dihasilkan oleh kelenjar ludah tidak berfungsi setelah berada di lambung. Faktor yang menyebabkannya apa? Kalau suhu enggak terlalu salah tinggi. Karena adanya HCl. Adanya HCl sebagai inhibitor non kompetitif, begitu? Iya, Miss. Oh, salah, Miss. Oke. Yang lainnya setuju kelompok 1? Oke. Jawabannya masih belum tepat. Jadi jawaban yang betul adalah D. pH-nya lambung itu rendah. Nah, enzim tialin tidak bisa kerja kalau pH-nya rendah. Kenapa, Mas? Oke, berarti masih gagal ya untuk kelompok 1. Lambung kan pH-nya rendah. Asam itu kan pH rendah, nggih. Oke, selanjutnya untuk kelompok 2. Nah, selain itu, selain dari kuis yang kita laksanakan hari ini, Miss juga ada post test nggih, soalnya uraian dan itu dipekerjakan masing-masing individu. Silakan nanti dikerjakan. Sudah Miss share Google Form-nya, silakan nanti dikerjakan. Baik, selanjutnya adalah ini Mas. Penugasan. Jadi untuk materi hari ini terkait dengan penugasannya adalah silakan kalian membuat laporan percobaan secara individu. Laporan percobaannya adalah yang tadi kalian kerjakan ya. Berdasarkan hasil data tersebut silakan buat laporannya dan ini secara individu. Seperti itu dan dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Dan tidak lupa untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang materi metabolisme yang lain yaitu terkait dengan katabolisme. Seperti itu nggih? Oke, sudah selesai dan tidak ada pertanyaan. Untuk itu yuk kita akhiri dulu pembelajaran kita kali ini dengan berdoa dulu. Silakan bagi yang mau memimpin doa setelah belajar, Sinten. Silakan Mas Nanda dipimpin. Untuk menutup pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa supaya ilmu kita akan menjadi berkah dan manfaat. Amin. Berdoa dipersilakan. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Mas Nanda sudah dipimpin doanya. Semoga pelajaran kita pada siang hari ini membawa berkah nih dan bermanfaat untuk semuanya. Dari Miss cukup sekian. Kalian sehat-sehat nggih. Jaga kondisi, jaga fisik, minum air putih yang banyak, kemudian makan yang banyak, nggih. Kemudian protokol kesehatan juga tolong untuk tetap dijaga. Seperti itu nggih. Oke, Miss Zulfa akhiri. Mohon maaf kalau ada kata-kata Miss Zulfa yang kurang berkenan. Miss Zulfa akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih sudah bergabung. Terima kasih. Ya.